Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Permasalahan Pak Yusuf Kalla dituduh sudah menghina atau menistakan agama Kristen itu tidak berhenti. Itu sekarang menjadi isu utamanya para termul. Sepertinya memang di sini ada tujuan yang lebih besar dari sekedar membela ijazahnya Jokowi. Sebagaimana kita lihat ya, bahwa minggu ini salah satu masalah yang ramai di media sosial adalah Jokowi sedang menunjukkan kembali kuasanya. Jadi atau katakanlah bukan menunjukkan kuasanya ya, tetapi berusaha untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini masih memiliki taring di rezim yang ada sekarang. Di antaranya itu para relawan yang bolak-balik ke Solo, kemudian narasi yang mengatakan bahwa banyak kader partai-partai lain yang ngantri mau masuk PSI. Kemudian juga diantaranya adalah putusan CLS yang baru terjadi kemarin, yang saya melihat banyak kejanggalan dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita melihat from the bigger picture, kita melihat secara jauh sedikit, kita akan melihat memang ada satu upaya yang mendesak dari mereka untuk menunjukkan kekuatan. Nah itu terlepas dari apakah memang kekuatan mereka itu masih besar atau tidak, tetapi ini adalah upaya untuk menunjukkan itu. Nah, di dalam internal para pelaku politik praktis, saya tidak bisa memberikan analisa ya, karena saya tidak berada di situ. Cuman kalau dari luar, ya inilah kebiasaan para termul ingin mengglorifikasi Joko Widodo. Nah cuman itu lepas ya, itu kan kalau misalkan dari sudut pandang politik praktis saya tidak bisa berkomentar apapun karena saya bukan pelaku politik praktis. Cuman kalau misalkan saya ini hanya ingin melihat bagi kebaikan bangsa dan negara ini dari segi prinsip, karena kita itu tatkala sudah memegang prinsip di dalam bernegara maka kita harus konsisten ada di dalamnya, dan diantaranya itu adalah toleransi di dalam beragama. Dan juga saya ingin melihat sesuatu ini sebagai seorang muslim dari hukum yang mengikat kepada seorang muslim. Nah, ada kejadian lucu kan, bahwa yang menyerang Yusuf Kalla dalam isu ini pada akhirnya ternyata adalah orang-orang muslim itu sendiri yang menamakan mereka sebagai aliansi aliansi umat beragama lah, atau lintas agama atau apapun itu, sebagaimana nanti akan kita lihat. Dan lucunya di antara yang berbicara di sini itu ada Darmawan, dan di pinggirnya siapa lagi kalau bukan termul? Ya orangnya itu lagi. Jadi mereka itu ada isu hukum, mereka yang turun, ada isu SARA, mereka juga yang turun. Memang sudah kehabisan realnya, begitu kita melihat ini sudah kehabisan tenaga realnya, tetapi narasinya itu selalu glorifikasi. Nah akan menarik apa yang terjadi beberapa minggu ke depan, belum lagi ditambah permasalahan geopolitik sekarang yang Amerika Serikat sudah sudah secara frontal menutup Selat Hormuz, itu permasalahan yang lain. Cuman ya kita masih berkutat saja di dalam permasalahan ini, dan akan kita lihat sekarang bagaimana memalukannya kumpulan orang-orang yang menyatakan dari mereka muslim malah menyerang orang Islam itu sendiri. Ini terlepas ya nanti dari teman-teman yang di luar agama Islam ini, supaya menjadi informasi saja untuk Anda semua, bahwa di dalam agama kita itu kita memiliki hukum-hukum yang mengikat bagi penganutnya, meskipun hukum-hukum yang mengikat itu tidak diakui oleh negara. Nanti akan kita saksikan lah. Perkataan saya ini akan dielaborasi sesuai dengan video yang akan kita tunjukkan. Mari kita simak dulu ya. Kita semua, Won Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Pada sore hari ini, Ada lagi. perkenankan kami, Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia
yang terdiri dari para advokat dan juga praktisi hukum, mewakili teman-teman di daerah atas beredarnya isu dan atau diksi narasi yang sangat mengganggu terhadap suasana kebatinan saudara-saudara kita yang juga menjadi pertanyaan serta desakan dari beberapa daerah. Kebetulan kami memiliki wadah advokat sehingga ada beberapa pertanyaan serta desakan penitipan agar ini segera dianulir. Sebentar ya, coba lihat. Ini tiba-tiba muncul lagi Aliansi Advokat Lintas Agama. Sebelum kejadian ini nggak pernah saya dengar nama ini. Kemudian dulu ada apa, Pradi Bersatu begitu ya, tiba-tiba. Ya entahlah, nanti kalau misalkan ada alien nyerang, itu sepertinya salah satu yang akan maju itu ada Darmawan juga, mengatasnamakan Aliansi Advokat Lintas Planet. Mungkin tiba-tiba gitu ya. Ada, ini orang gimana sih? Sebagai penegak hukum, tentunya dalam konteks menghindari konflik horizontal yang terjadi baik secara profesi di dalam pembelaan di luar maupun di dalam pengadilan, sehingga ini sebenarnya juga lucu ya. Ini untuk menghindari konflik horizontal lah, yang menyebarkan videonya siapa, yang memberikan narasi kepada video siapa, yang menyulut konflik horizontal siapa. Ini video Yusuf Kala ini sudah lama tidak ada konflik horizontal karena orang-orang yang hadir di situ cerdas. Kemudian video itu tatkala diupload misalkan ke YouTube, itu algoritmanya untuk orang-orang cerdas, bukan untuk para termul. Para termul ini ngambil video sepotong, dikasih narasi, lemparkan ke publik. Mereka yang ribut-ribut sendiri, mereka yang konflik-konflik sendiri, mengatakan supaya tidak terjadi konflik horizontal. Nah, ini pengadu domba ini pada akhirnya. Hal-hal demikian mungkin menjadi kegalauan dan juga menjadi hal-hal yang membuat perasaan batin teman-teman yang memiliki keragaman agama yang berbeda-beda. Namun hari ini kita akan menyampaikan keluhan ini mewakili teman-teman di daerah, bahwa adapun itu saya sendiri perkenalkan ya, untuk Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia ini, perkenalkan, saya akan memperkenalkan teman-teman yang hadir di sini. Saya Adi Darmawan, bertindak sebagai juru bicara hari ini dalam rangka somasi terbuka ya. Terus kemudian di samping kanan saya bertindak sebagai ketua aliansi saat ini adalah Bapak Zeflin Boyano ya. Terus di sebelah kiri saya bertindak sebagai wakil ketua aliansi Advokat Lintas Agama ini adalah Bapak C. Suhadi. Kemudian ada Bapak Kunang di sebelah kanan saya, dan ada Bapak David Pajung ya. Kemudian di samping kiri ada Bapak Weldy ya. Terus kemudian ada salah satu ketua dari Ikatan Pemuda Katolik. Oke, sebentar ya. Ini entah ya ada pendetanya atau tidak. Karena para pendeta ini pada akhirnya adalah seharusnya ya, ini adalah orang-orang yang paling otoritatif membicarakan permasalahan ini, karena mereka mengetahui teologi, mereka mengetahui bagaimana ajaran suatu agama itu tatkala mereka ada di dalam lingkungan yang majemuk. Bukan Ade Darmawan begitu, apalagi teman-temannya ini, karena kita lihat
saya melihat begitu, ini hanyalah Tremul ganti baju, atau bukan ganti baju lah, Tremul pakai jaket begitu. Itu juga lah orangnya lihat ini juga. Ya, nampak lagi di hadapan kita bahwa para Tremul itu pada akhirnya mereka akan menghalalkan segala cara untuk dijadikan alat kekuasaan. Kekuasaannya siapa? Kekuasaan terkhusus tuh. Kemarin saya bilang Raja Jawa, katanya jangan bilang Raja Jawa, itu jadi doa begitu. Kalau bagi saya mah nggak juga lah ya, itu satir saja. Masa mau kita bilang gembel Jawa karena masuk gorong-gorong begitu ya? Itulah. Pak Irjan. Ya, hari ini kita akan menyampaikan beberapa poin terkait narasi atau diksi yang cukup mengganggu bagi teman-teman baik di tingkat daerah. Dari persemalam saya bisa menyampaikan bahwa dari persemalam tahan hentinya kami menerima WA, WhatsApp ya dari grup kami, itu total yang kami hitung 17 LP yang sudah dibuat dalam rangkaian persoalan ini, sehingga hal ini kami merasa bahwa untuk menghindari konflik horizontal yang lebih jauh tentunya ya, kita harus betul-betul bisa menyampaikan hal-hal ini dengan cara-cara yang dibenarkan hukum. Untuk itu saya akan menyerahkan kepada Bapak Ketua Pak Sevlin Boykanu dalam konferensi pers hari ini masih terbuka terkait apa. Monggo, tempat dan waktu saya persilakan buat Pak Ketua. Ya, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media semua yang terhormat, juga Bapak sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan sore hari ini izinkanlah kami dari Aliansi Advokat Lintas Agama mengucapkan atau memberitahukan somasi terbuka. Saya akan bacakan isi dari somasi terbuka tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Dr. H.C. H.M. Yusuf Kalla di tempat. Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan terbuka kepada Bapak Yusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Itu bukan penafsiran masyarakat secara umum ya, itu adalah penafsiran para Tremul saja. Mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk menangkap makna dengan konteksnya. Atau katakanlah mereka pura-pura seperti itu, karena orang yang tidak memiliki kemampuan menangkap makna dengan konteks itu adalah orang-orang dungu ya. Tidak pantas diberikan panggung di hadapan publik sebetulnya. Jadi ini memalukan. Nggak ada masyarakat menjadi terpecah belah misalkan, atau menimbulkan miskonsepsi dari perkataan Pak Yusuf Kalla. Nggak ada loh, Pak Yusuf Kalla itu berbicara dari awal sampai akhir itu tidak lepas dari konteks. Lucu saja. Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif, sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional. Bahwa pernyataan tersebut terlepas dari maksud dan konteksnya telah satu. Nah itu kan, terlepas dari maksud dan konteksnya. Lah kamu yang mencabut maksud dan konteks. Ya gimana terlepas dari maksud? Nggak bisa terlepas dari maksud dan konteks itu. Ya saya ini misalkan bilang ya, saya bilang misalkan, saya tadi baru ngelihat temen mengatakan bahwa Ade Darmawan itu anjing misalkan ya. Lah saya kan mengatakan, ada teman saya ngomong demikian. Lah kok malah diambil AA mengatakan Ade Darmawan anjing misalkan. Kan nggak bisa demikian.
harus dimasukkan konteksnya itu. Saya berbicara kalimat tadi Ade Darmawan itu anjing, itu konteksnya apa? Dalam hal ini, dalam contoh ini konteksnya adalah saya mengabarkan teman saya yang mengatakan demikian. Masa yang seperti itu harus diajarkan kepada orang-orang yang katanya berpendidikan, aliansi advokat lintas galaksi. Sekalian aja ya, biar cepat. Lintas galaksi, jadi menjaga hak asasi semua galaksi begitu. Ya, aduh, biar cepat aja ya. Menimbulkan kegelisahan dan keresahan serius di tengah masyarakat, khususnya umat Kristen Indonesia. Yang kedua, berpotensi menciptakan stigma dan kesalahpahaman antar umat beragama. Yang ketiga, mengandung risiko terganggunya kerukunan nasional dan stabilitas sosial. Yang keempat, bertentangan dengan semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap agama. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kami dengan ini menyampaikan semasa terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk satu, memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Sebentar, klarifikasi itu untuk perkara yang tidak clear. Kamu itu tinggal dengerin aja pidato Yusuf Kalla itu dari awal mukadimah sampai akhir penutupan. Itu sudah tidak perlu klarifikasi. Yang mau bagaimana kalau misalkan perkataan sudah selengkap itu tidak difahami, kemudian sekarang meminta klarifikasi? Ya, nggak perlu. Itu cuma menunjukkan ketumpulan kalian di dalam memahami sebuah perkataan beserta konteksnya. Itu saja yang menunjukkan itu mengarahnya ke sana saja. Yang kedua, mencabut atau meneruskan pernyataan tersebut karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Yang ketiga adalah penafsiran keliru dan tidak tepat dari Termul. Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Nggak perlu, nanti kalau misalkan demikian ini bisa menjadi presiden buruk. Misalkan nanti ada pendeta-pendeta yang membicarakan umat Islam, kan biasa tuh pendeta itu memiliki kewajiban untuk menjaga jamaatnya dari pengaruh teologi Islam misalkan. Kemudian nanti ada ada kelakuan atau katakanlah hukum-hukum Islam yang mereka anggap buruk begitu ya, kemudian itu dikatakan di hadapan jamaah, itu nanti bisa disomasi juga. Kalau misalkan sekarang Pak Yusuf Kalla harus meminta maaf, enggak lah, ini permasalahan ada di ruang masjid. Masjid itu tempat ibadah, salah satu tempat untuk menyebarkan ideologi atau teologi suatu agama tertentu. Itu nggak usah PJK minta maaf, nggak usah, biarin aja mereka itulah orang-orang, dan Anda itu politisi kakap lah ya, lebih tahu daripada saya bagaimana cara menghadapi permasalahan seperti ini. Kami memberikan waktu 2x24 jam sejak somasi ini disampaikan untuk agar ditanggapi secara resmi. Baik. Ini sampai saat video ini dibuat, ini adalah 24 jam pertama, sudah lewat 24 jam pertama, belum ada respon secara resmi ya atas perkataan yang ini secara khusus. Perlu kami sampaikan bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat klarifikasi atau langkah yang memadai, maka kami akan mempertimbangkan upaya lanjutan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Somasi ini disampaikan sebagai bentuk peringatan serius sekaligus komitmen kami dalam menjaga persatuan bangsa serta mencegah perkembangan narasi yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Fred ya, itu salah satu orang yang dalam hal ini berusaha juga untuk memecah belah bangsa, itu ada di sebelah kamu sama teman-temannya si Ade Darmawan itu. Mungkin kamu juga termasuk ya. Siapa ini namanya orang itu? Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkin terkenal juga di media sosial, cuman saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Jadi kalau kamu itu mau menyelesaikan permasalahan ini, masalahnya bukan pada Pak Yusuf Kalla, tetapi pada para Termul. Itu masalahnya. Makanya yang harus dieradikasi di sini, yang harus dilenyapkan dari muka bumi ini adalah para Termul. Itu bukan perkataan Pak Yusuf Kalla kemudian Pak Yusuf Kalla harus berbicara A dan B, bukan. Ini para Termul harus dilenyapkan. Tentu bukan orang-orangnya, tetapi gestur-gesturnya ya, pilihan perbuatan mereka, pilihan perkataan mereka, pilihan sikap mereka, itu yang harus dilenyapkan dari bumi Indonesia.
Demikian informasi ini kami sampaikan kepada Bapak Yusuf Kala untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan etikat baik Bapak Yusuf Kala, kami ucapkan terima kasih. Jakarta 3 April 2026. Hormat kami Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia atau AALAI. Lintas galaksi ya sekalian ya. Biar bagus. Terima kasih Pak Ketua. Itulah tadi pembacaan somasi terbuka yang melalui media disampaikan Amin. terlebih dahulu, dikarenakan memang hal ini sudah tersebar di seluruh patron-patron media sosial yang sudah hampir ditonton banyak sekali oleh publik, termasuk diterimanya oleh para pemuda, pegiat sosial, kemudian Sebentar, ini sudah tersebar. Pertanyaannya yang menyebarkannya itu siapa? Itu yang jadi pertanyaan, dan yang memberikan framing bahwa ini adalah Yusuf Kala mengajarkan apa ajaran Kristen yang salah, itu dari mana? Karena itu tidak ada. Itu putar lagi dari awal sampai akhir. Pahami, itu berbicara dalam konteks real di lapangan, bukan berkata di dalam kitab suci anu, atau misalkan berkata di dalam tafsir anu, begitu ya. Enggak, Yusuf Kala tidak sedang berkata itu. Para organisasi Kristiani dan atau Muslim itu sendiri, bahwa kemudian hal ini menjadikan suasana kebatinan teman-teman menjadi tidak nyaman, karena yang mengucapkan ini adalah orang yang tidak sembarang dan tidak main-main, karena beliau pernah menjabat sebagai wakil presiden 2 kali ya. Adapun itu, saya minta wakil ketua untuk menyampaikan dalam somasi terbuka ini pesan dan yang ingin disampaikan kepada Bapak HM Muhammad Yusuf Kala ya. Silakan waktu yang tepat Pak Suwadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman media. Barangkali tadi sudah disampaikan maksud dan tujuan press conference kali ini ya. Itu terkait ada dugaan yang menurut hemat kami ini udah masuk dalam ranah penistaan agama. Nah, terus kemudian apa sih yang dilakukan, yang dikatakan sebagai penistaan agama? Kalau tidak salah, dalam potongan video pendek Bapak Yusuf Kala mengatakan ya, membunuh dalam agama Kristen itu singkatnya nih ya, itu sah ya. Padahal di dalam ajaran Kristen, Sebentar, nah itu ketololan ya. Kalau tidak salah, kamu tuh yang yakin dulu. Makanya ambil perkataan itu secara verbatim. Kamu kan mau memperkarakan Pak Yusuf Kala nih atas apa yang diucapkan. Lah jangan atas yang ada di dalam pikiran kamu. Keluarkan itu secara verbatim. Apa yang dikeluarkan oleh Pak Yusuf Kala. Yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kala itu begini. Salah satu konflik ya yang paling mudah itu dasarnya adalah agama. Tentu tidak bisa dilepaskan. Ini gara-garanya adalah ketidakadilan. Kenapa demikian? Karena orang Muslim menganggap membunuh Kristen itu syahid, yang membunuh dan yang dibunuh. Orang Kristen juga menganggap yang dibunuh itu dan yang membunuh itu syahid. Ini dalam konteks poso. Itu jelas kan perkataannya. Aduh, seorang apa? Gimana sih orang-orang ini ya? Heran. kata-kata membunuh itu dilarang ya. Itu sesuai dengan firman yang kami yakini bahwa di dalam agama Kristen yang sifatnya menyakiti atau membunuh orang itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan ya. Ya sama, itu di dalam agama kita juga sama. Pak Yusuf Kala sedang membicarakan dogma yang beredar di daerah konflik. Itu sedang membicarakan, lagi ngobrolin, ngomongin. Nah, oleh karena itu kita melihat lagi Bukan memberi dogma ya berkaitan dengan masalah
kata-kata membunuh itu dibenarkan, ya, walaupun diksinya apa, ya, kita tetap mengatakan itu tidak dibenarkan. Nah, terus kemudian pada parameter pasal yang dikenakan dalam persoalan ini yang kita akan laporkan itu adalah pasal 300 KUHP yang baru, 301, dan juga pasal 28 ayat 2, pasal 45 Undang-Undang ITE. Karena kami menduga, ya, berita tersebut itu sudah menyebar kemana-mana dan kemudian ini ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Dan kita tidak mau, ya, penafsiran atau diksi yang dikatakan membunuh itu dibenarkan di dalam ajaran Kristen atau Katolik, ya, itu adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang nantinya ditafsirkan oleh kalangan-kalangan Kristen dan Katolik. Oh, boleh dong kalau gitu membunuh. Oh, boleh dong kalau gitu kalau dalam keadaan tertentu melakukan kekerasan untuk menghilangkan nyawa orang. Nah, diksi ini yang kita mau hilangkan. Sebentar, ini kok apa ya? Nggak tahu ini orang agamanya apa. Kalau misalkan orang ini memiliki sangkaan bahwa dia itu takut orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, Protestan dalam hal ini, ya, mengambil perkataan Yusuf Kalla sehingga mengatakan bahwa membunuh itu boleh. Ini dia itu sudah menghinakan orang Katolik dan orang Kristen sebetulnya. Kenapa? Masa mereka itu mau mengambil perkataan Yusuf Kalla sebagai ideologi dan sebagai teologi? Lucu saja, bakal gak seperti ini? Gak bakalan terjadi, jauh sekali. Yusuf Kalla itu orang Muslim, sedang berbicara di masjid, yang sedang mengatakan perkara real di pelosok. Masa di poso, ya, bukan pelosok, di poso, masa mau diambil sebagai sebuah perkataan yang harus dijadikan itikad, harus dijadikan sebuah ideologi oleh Kristen yang punya pendeta sendiri, oleh Protestan yang punya yang punya pendeta sendiri. Kemudian kalau misalkan salah tafsir, kan permasalahannya bukan pada orang yang berbicara, salah tafsir itu. Masalahnya ada pada orang yang menafsirkan. Pertanyaannya, sebelum para termul memberikan framing yang seperti itu, adakah yang memberikan tafsir yang salah? Nggak ada. Nggak ada. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kami katakan di sini bahwa kata membunuh, ya, itu adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Kristen dan Katolik. Oleh karena itulah, sama, kamu tidak usah merasa itu eksklusif untuk Kristen dan Katolik. Di Islam pun sama. Dengan saya katakan begini, ya, dengan demikian mereka itu seolah-olah mereka sok suci sendiri begitu. Dalam mereka ini, ya, bukan orang Kristen secara keseluruhan, karena saya juga melihat tidak semua orang Kristen setuju sama perkataan orang ini begitu. Itu merasakan eksklusif. Oh, Kristen tidak, Islam sih urusan, ya, Islam itu memang demikian adanya, Kristen tidak. Kan bisa juga, kita juga bisa memperuncing seperti itu kalau mau, ya. Makanya saya katakan mereka ini adalah kumpulan orang-orang penjual agama hanya demi melindungi Tuhan mereka. Siapa itu? Si Jokowi itu, ya. Ini agama lo kok digadaikan hanya untuk permasalahan seperti ini. Kalian itu sedang mencari ridhonya siapa sih? Sedang ingin menyenangkan hatinya siapa sih berbuat seperti ini tuh? Ya, gimana ya? Berpikirlah yang baik, berpikirlah yang benar, berpikirlah yang konsisten sesuai dengan ajaran kalian. Kalau tidak bisa, ya pakailah hati nurani begitu minimalnya. Kalau tidak bisa, tahu malulah sedikit. Siapa ini yang membuat framing, siapa yang menyebarkan, kemudian siapa yang menuduh bahwa di sini ada konflik horizontal. Aneh saja. Demikian, ya, yang sudah tidak aneh lagi, termul kok, sudah biasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.